saya Salva Melendina dari Universitas Bayangkara Jakarta Raya, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya di sini akan menjelaskan tentang masa Orde Baru. Saya di sini akan menjelaskan tentang masa Orde Baru. Yang pertama itu ada pengertian pada masa Orde Baru. Yang kedua itu ada latar belakang pada masa Orde Baru. Yang ketiga ada tujuan pada masa Orde Baru. Yang keempat ada sistem pemerintahan pada masa Orde Baru. Yang kelima ada sejarah pada masa Orde Baru. Dan yang keenam ada kebijakan pada masa Orde Baru. Selanjutnya ada pengertian pada masa Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Soeharto yang menggantikan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia kedua yang dimulai pada tahun 1966. Arti Orde Baru adalah sebutan tata tertib atas kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsekuen dan murni. Pada masa Orde Baru kemudian dilanjutkan dengan Orde Reformasi setelah berakhirnya pada tahun 1998 dan ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto dari jabatannya setelah menjabat lebih dari 30 tahun. Selanjutnya yang kedua ada latar belakang pada masa Orde Baru. Masa pemerintahan Orde Baru dimulai pada tahun 1967 yang dimana Presiden Soekarno secara resmi menyerahkan mandatnya kepada Jenderal Soeharto melalui Supersemar atau yang disebut dengan Surat Perintah 11 Maret. Latar belakang ini dikeluarkannya Supersemar adalah akibat peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965 atau disebut dengan Gestapo, Gestok atau G30 SPKI, yaitu aksi kudeta PKI atau disebut dengan Partai Komunis Indonesia yang menculik dan membunuh beberapa perwira TNI Angkatan Darat dan beberapa orang penting lainnya. Kejadian ini memicu kekacauan negara. Pembantaian anggota PKI terjadi di mana-mana dan keamanan negara menjadi tidak terkendali. Rakyat Indonesia melakukan demo besar-besaran yang menuntut pembubaran PKI dan pengadilan bagi tokoh-tokoh PKI. Melalui bantuan Angkatan 66, masyarakat Indonesia mengajukan Tritura atau 3 tuntutan rakyat, yaitu yang pertama menuntut pemerintah untuk membubarkan PKI beserta organisasi-organisasi pendukungnya seperti Grewani, Lekra, BTI, Pemuda Rakyat, dan sebagainya. Yang kedua, menuntut pemerintah untuk melakukan pembersihan kabinet Dwikora atau disebut dengan Dwi Komando Rakyat dari unsur-unsur PKI seperti Wakil Perdana Menteri 1 Drs Sumbandrio. Yang ketiga, menuntut pemerintah untuk menurunkan harga bahan pokok dan memperbaiki ekonomi. Kondisi ekonomi di Indonesia tidak stabil sejak era kemerdekaan dan makin memburuk pada pertengahan tahun 60-an. Selanjutnya yang ketiga, ada tujuan pada masa Orde Baru. Akibat peristiwa Gestapo atau disebut dengan Gerakan September 30 yang menggoyahkan keutuhan bangsa dan Pancasila, pemerintahan Orde Baru berhasil meletakkan kembali Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada posisinya sebagai dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Secara lengkap, berikut tujuan umum pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, mengoreksi total penyimpangan yang terjadi pada era pemerintahan Orde Lama. Yang kedua, penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, melaksanakan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Yang keempat, menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa.
Yang keempat, ada sistem pemerintahan pada masa Orde Baru. Selama perjalanan pemerintahan Orde Baru, Indonesia mengalami banyak kemajuan di berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi. Zaman Orde Baru berhasil memperbaiki ekonomi Indonesia yang tidak stabil sejak masa kemerdekaan. Namun, pemerintahan ini bukannya tanpa celah. Prestasi dalam bidang ekonomi tersebut dibarengi dengan kebijakan politik yang otoriter. Kebijakan politik yang otoriter dalam arti bahwa kekuasaan presiden berada di atas Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa Orde Baru, menteri yang ditunjuk tidak berhak mengeluarkan kebijakan kecuali atas persetujuan presiden dan harus melaksanakan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden. Sistem pemerintahan Orde Baru adalah patronase atau disebut dengan patronasi atau disebut juga dengan bapakisme. Soeharto memberikan posisi-posisi penting dalam pemerintahan kepada lawan-lawan politiknya. Soeharto juga memberikan kesempatan bagi para pendukungnya untuk dapat melakukan bisnis yang menguntungkan. Sejak memerintah pada tahun 1967, Presiden Soeharto membentuk kabinet pertama, yaitu Kabinet Ampera. Kemudian setelah pemilu pertama tahun 1971, Presiden membentuk kabinet baru bernama Kabinet Pembangunan. Sepanjang 32 tahun era kepemimpinan Soeharto telah terjadi pergantian kabinet sebanyak 8 kali. Kabinet terakhir adalah Kabinet Pembangunan 7 yang masa jabatannya hanya berlangsung selama 2 bulan. Yang kelima, ada sejarah pada masa Orde Baru. Semenjak tahun 1950-an, Indonesia mengalami krisis ekonomi. Krisis ini semakin diperparah dengan kebijakan Soekarno yang memberlakukan pemerintahan demokrasi terpimpin. Dengan slogan terkenalnya Nasakom atau disebut dengan nasionalisme, agama, dan komunisme. Komposisi pemerintahan demokrasi terpimpin diisi oleh ketiga elemen tersebut. Dalam praktiknya, persaingan politik semakin sengit. Partai Komunis Indonesia atau disebut dengan PKI menjadi kelompok yang sering disudutkan dan dicurigai oleh elemen lain dari pemerintahan. Puncaknya adalah ketika terjadi aksi penculikan dan pembunuhan 7 perwira TNI pada peristiwa Gestapo, pihak militer menyatakan bahwa PKI adalah dalang dari peristiwa ini. Sebelumnya, PKI sempat meminta pada pemerintah untuk dipersenjatai, namun tuntutan mereka mendapatkan penolakan dari pihak militer, terutama TNI Angkatan Darat. Pada peristiwa G30S, PKI memicu kekacauan di seluruh negeri. Soeharto yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad kemudian diangkat menjadi Menteri Panglima TNI dan Pangkopkatib atau Panglima Komando Operasi Pemiluhan Keamanan dan Ketertiban, menggantikan peran Jenderal Ahmad Yani, salah satu korban dalam peristiwa G30S PKI. Soeharto bertugas menjaga keamanan negara pasca peristiwa Gestapo. Keberhasilan Soeharto dalam mengamankan negara terbayar dengan diserahkannya mandat Presiden Soekarno kepadanya. Melalui Suparsemar, Soeharto diangkat menjadi presiden dan memimpin Indonesia selama 32 tahun lamanya. Berbagai keberhasilan diraih oleh pemerintahan Orde Baru, terutama dalam bidang ekonomi. Namun, terdapat beberapa penyimpangan pada masa Orde Baru, yaitu kekuasaan otoriter, kebijakan ekonomi yang terlalu berpihak pada asing, serta maraknya KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang menjadi penyebab runtuhnya Orde Baru dan rasa ketidakpuasan masyarakat.
Kronologi jatuhnya Orde Baru pun berlanjut dengan persaingan politik yang menjadi tidak imbang akibat penyederhanaan partai dan indikasi kecurangan dalam pemilu. Kebebasan berpendapat juga ditekan. Siapa saja yang tidak sependapat dengan pemerintah akan dibungkamkan. Hal ini dilakukan demi mempertahankan kekuasaan Soeharto sebagai Presiden Indonesia. Inilah yang memicu kemarahan masyarakat, terutama mahasiswa krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Semakin menambah keresahan rakyat, situasi keamanan negara kembali memanas sepanjang bulan Mei tahun 1998. Demo besar terjadi di ibu kota dan menuntut Soeharto mundur dari jabatannya. Pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Soeharto membacakan pidato pengunduran dirinya sehingga masa pemerintahan Orde Baru secara resmi berakhir dan digantikan dengan masa Orde Reformasi di bawah pimpinan B.J. Habibie yang pada waktu itu menjabat sebagai wakil presiden. Yang keenam, ada kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru. Tujuan utama pemerintah Orde Baru adalah menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah meluncurkan berbagai macam kebijakan, yaitu yang pertama, kebijakan ekonomi, yaitu membuat program yang disebut dengan Rencana Pembangunan 5 Tahun atau disebut dengan Repelita. Repelita dimulai pada tahun 1969 hingga 1994 yang berhasil meningkatkan ekonomi nasional. Salah satu keberhasilannya adalah swasembada beras yang dicapai pada tahun 1984. Pemerintah melaksanakan program trilogi pembangunan demi pemerataan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, ada kebijakan politik, di mana kebijakan politik dalam negeri pertama adalah pembubaran PKI beserta organisasi-organisasi sayapnya dan membersihkan DPR dan MPR dari unsur-unsur PKI. Pemilu pada masa Orde Baru pertama kali dilakukan pada tahun 1971. Pemerintah kemudian menyederhanakan partai politik dari 10 menjadi 3, meresmikan peran militer dalam pemerintahan dwifungsi ABRI, disertai mewajibkan penataran P4, pendoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila bagi masyarakat. Irian Barat dan Timor Timur disahkan sebagai wilayah kekuasaan NKRI lewat perjanjian dan konvertansi. Pemerintah juga menggagas berdirinya ASEAN setelah sebelumnya mengakui negara Singapura, memulihkan hubungan dengan Malaysia bermusuhan pada masa Orde Lama, dan kembali menjadi anggota PBB pada tahun 1967 setelah keluar pada tahun 1965. Yang ketiga, ada kebijakan sosial. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti program keluarga berencana, transmigrasi, gerakan wajib belajar, dan gerakan orang tua asuh. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.